Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Kamis 16 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudari, penginjil Lukas hari ini mengetengahkan kepada kita special edition tentang Yohanes Pembaptis. Sekadar untuk mengingatkan, jika beberapa waktu lalu kehadiran Yohanes Pembaptis dihubungkan dengan penolakan, dihubungkan dengan para penatua, ahli Taurat dan lain sebagainya. Dan bacaan Injil kemarin secara khusus berbicara tentang pemahaman Yohanes sendiri tentang Yesus. Maka pada hari ini justru terbalik. Yakni Yesuslah yang memberikan pemahaman kepada banyak orang tentang siapa itu Yohanes. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis itu bukan orang biasa. Dia punya pengikut yang luar biasa militan dan tentu saja banyak. Bahkan pengikut Yohanes lebih banyak daripada pengikut Yesus. Bisa dibayangkan, hari ini kita mendengar ada begitu banyak orang yang mau pergi ke padang gurun. Untuk apa? Tentu saja bukan untuk melihat orang yang berpakaian mewah, halus, dan indah, karena itu tak ada di padang gurun. Meskipun banyak ahli yang mengatakan bahwa pakaian Yohanes Pembaptis cukup bagus ketika ia tampil di padang gurun. Banyak orang ke padang gurun ingin melihat Yohanes Pembaptis dan pewartaannya lebih dari sekadar pakaiannya. Orang ke padang gurun karena Yohanes pandai membahasakan kehendak Tuhan, dan karena itulah ia disebut nabi. Bahkan oleh Yesus menyebutnya lebih dari sekadar nabi. Saudara-saudari, pemahaman Yesus tentang Yohanes Pembaptis sejatinya mau meneguhkan hati dan pikiran orang-orang Israel yang terbuka terhadap pewartaan Yohanes. Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa apa yang diwartakan oleh Yohanes itulah yang harus didengarkan, diikuti, dan harus diwujudkan dalam pertobatan. Yesus tidak pernah bertentangan dengan Yohanes, tidak pernah merasa cemburu, dan lain sebagainya ketika melihat Yohanes yang begitu hebat, bahkan diakui sebagai Mesias, sebuah posisi yang hanya untuk Yesus. Karena bagi Yesus, selama yang dilakukan oleh Yohanes adalah kehendak Tuhan, maka mereka adalah setim. Yesus itu sebenarnya mengutamakan yang namanya teamwork. Tetapi selama yang dilakukan, entah siapapun itu, jika bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti Yesus akan sikat habis-habisan. Dengan refleksi semacam ini, sebenarnya kita juga dikuatkan oleh Yesus ketika kita seirama dengan misi Tuhan.
ketika kita menjadi penyambung kebaikan Tuhan bagi sesama, ketika kita jadi berkat untuk kelayakan hidup orang lain, ketika kita memuliakan Tuhan dengan talenta kita, dengan diri kita, saat itu Tuhan sedang bersama kita. Sederhananya, Tuhan itu selalu ada beserta kita ketika kita berpikir dan bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Dia ada di belakang kita, mendukung kita, membisikkan kepada kita untuk terus berbagi, terus berbuat baik, meski kadang kita ditolak dan tak dihargai. Sebagaimana Yohanes Pembaptis tetap ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan kita tahu Tuhan kita sendiri ditolak. Apalagi kita pasti akan ditolak. Namun ada pepatah yang mengatakan, ingatlah bahwa seorang ahli lukis hebat di dunia sekalipun selalu punya pengagum dan juga penghujat. Kita akan bertemu dengan penghujat, tetapi juga akan berjumpa dengan pengagum kita, dan tentu saja Tuhan juga ada di sana. Saudara-saudari terkasih, dipahami oleh seseorang dalam hidup ini adalah harta yang sangat berharga yang tak bisa dikalkulasi. Ketika kita dipahami keluarga, saudara-saudari, istri, anak, suami, sahabat, dan lain sebagainya, itu adalah berkat luar biasa yang harus disyukuri sepanjang hidup kita. Sebab untuk memahami orang lain, orang harus open mind. Seseorang butuh kerendahan hati. Lebih tepatnya, seseorang harus memangkas egonya. Dia harus mengorbankan sebagian dari dirinya agar orang lain bisa punya tempat di dalam hati dan pikirannya. Ini bahkan lebih dari sekadar open mind. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Yesus dan Yohanes, tentu saja karena mereka tidak memangkas ego mereka untuk memahami pewartaan Yesus dan Yohanes. Dan yang mereka lakukan itu lebih dari sekadar tidak open mind. Mari hari ini saudara-saudari, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat dan pasti memahami kita, dan telah mengirim kepada kita juga satu atau bahkan lebih sesama yang memahami kita. Jadilah berkat. Tuhan akan selalu mendukung kita.